Puig mengatakan bahwa tidak ada yang lebih pantas meraih juara dunia musim 2025 selain Mark atas semua yang telah dia lalui dengan masalah cedera sejak 2020. Puig juga memuji bahwa keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda pada 2023 demi mengejar kemenangan dengan Ducati adalah tepat. Namun dia juga menilai bahwa merekrut Marquez merupakan keberuntungan bagi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Puig menjelaskan, Mark pantas mendapatkan gelar dunia lebih dari siapapun. Setelah semua yang dia lalui dengan semua penderitaan, semua rasa sakit, semua perasaan ketika berada dalam situasi itu, dan dia mengambil jalannya dan dia telah membuktikan bahwa jalannya benar. Kita bisa mengatakan begitu dengan Ducati. Mereka juga beruntung memilikinya karena memenangkan begitu banyak balapan. Kebangkitan Honda sudah di jalur benar, tapi butuh rider sekelas Marquez. Kebangkitan Honda di penghujung musim MotoGP 2025 menarik perhatian pengamat senior Carlo Pernat. Setelah 2 podium dari Joan Mir dan performa solid Luca Marini, pabrikan asal Jepang itu disebut mulai menemukan arah kebangkitannya, meski masih butuh sosok pebalap luar biasa seperti Marc Marquez di masa lalu. Setelah kepergian Marc Marquez ke Ducati pada akhir 2023, Honda sempat terpuruk dalam fase transisi. Namun, musim 2025 menandai titik balik. Di bawah bimbingan Joan Mir dan Luca Marini, tim berlogo sayap tunggal itu kembali tampil kompetitif, bahkan berhasil mengamankan 2 podium penting di GP Jepang dan GP Malaysia. Performa tersebut tak luput dari sorotan Carlo Pernat, pengamat MotoGP asal Italia yang dikenal tajam dalam menilai dinamika paddock. Ia menilai bahwa Mir kini telah kembali ke bentuk terbaiknya sebagai juara dunia 2020. Mir sudah menemukan jati dirinya. Jangan lupa, dia tetap seorang juara dunia, ujar Pernat kepada Motosan. Podium yang indah dan pantas dia serta Honda dapatkan. Menurut Pernat, pencapaian Honda di Sepang menunjukkan bahwa mereka masih punya daya saing, bahkan tanpa sosok bintang besar seperti Marquez atau Fabio Quartararo. Ia juga menilai perekrutan Luca Marini adalah langkah strategis yang tepat. Sebagai mantan pebalap VR46, Marini dinilai memiliki kemampuan teknis tinggi dalam menyetel motor dan memberi arah pengembangan yang presisi. Ia juga menilai perekrutan Luca Marini adalah langkah strategis yang tepat. Sebagai mantan pebalap VR46, Marini dinilai memiliki kemampuan teknis tinggi dalam menyetel motor dan memberi arah pengembangan yang presisi. Keberhasilan Honda juga disebut tak lepas dari peran Romano Albesiano, mantan teknisi Aprilia yang kini memimpin pengembangan di HRC. Dengan status sebagai tim konsesi, Honda memiliki kebebasan lebih dalam mengembangkan mesin dan aerodinamika tanpa batasan terketat seperti pabrikan papan atas lainnya. Dengan berkat konsesi dan investasi, mereka berhasil membangun motor yang sangat seimbang. Masih ada tantangan untuk mencapai level tertinggi, tapi tidak terlalu banyak. Meski sudah menunjukkan arah positif, Pernat menegaskan bahwa satu hal masih hilang dari proyek kebangkitan Honda, yakni sosok pebalap fenomenal. Yang masih kurang hanyalah pebalap dengan bakat luar biasa seperti Marc Marquez dulu. Alberto Puig merasa bahwa kebangkitan Honda memang mulai terlihat, akan tetapi ia menganggap bahwa performa Ducati masih terlampau jauh, bahkan jadi tolok ukur utama di MotoGP musim ini. Manajer tim HRC, Alberto Puig menegaskan bahwa meski timnya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di MotoGP 2025, mereka masih jauh jika ingin menyaingi dominasi Ducati. Setelah 5 tahun terpuruk di bawah bayang-bayang Ducati, skuad berlogo sayap tunggal akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Reformasi besar-besaran dilakukan mulai dari struktur organisasi, strategi pengembangan mesin, hingga penambahan tenaga teknik dari Eropa. Namun, bagi Alberto Puig, kebangkitan ini masih jauh dari kata selesai. Kami memang berkembang, tapi jangan lupa dari mana kami berasal, ujar Puig. Kami baru mulai meletakkan fondasi yang kuat. Tujuannya jelas, Honda harus menang lagi dan itu tidak bisa dilakukan secara instan. Puig tak ragu mengakui superioritas Ducati dalam teknologi dan metodologi kerja. Bagi saya, referensi tetap Ducati. Mereka punya sistem dan efisiensi yang sangat maju. Aprilia dan KTM juga bagus. Tapi kalau bicara konsistensi sepanjang musim, Ducati masih tanpa celah, mereka dominan. Selain memperkuat lini teknis, skuad asal Jepang ini juga menyiapkan masa depan lewat perekrutan Diogo Moreira, salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Moto2.
Puig juga menyinggung dinamika pasar pebalap jelang regulasi baru 2027, di mana perubahan besar dalam mesin dan ban bisa mengubah peta kekuatan antar pabrikan. Ketika regulasi baru datang, tak ada yang tahu siapa yang akan terbaik. Ini mungkin jadi peluang bagi kami, katanya. Meski perbaikan mulai terasa lewat podium Joan Mir dan peningkatan performa Luca Marini, Puig menegaskan bahwa skuadnya masih jauh dari target ideal. Kami harus terus bekerja karena perubahan ini bukan soal cepat-cepat menang, ini soal membangun fondasi untuk kembali ke puncak. Puig menutup dengan filosofi khas dari pabrikan asal Hamamatsu ini. DNA kami adalah balap. Soichiro Honda mulai dari situ. Kami pernah jatuh, tapi kami tidak pernah berhenti. Alberto Puig, manajer tim Honda, bekerja dengan Marc Marquez sejak Baby Alien terjun ke MotoGP pada 2013. Dalam kurun waktu 10 tahun, Marquez berhasil merayakan 6 gelar dunia MotoGP bersama Honda. Kemudian pada 2024, dia pindah ke Ducati di tim Gresini, lalu dipromosikan ke tim pabrikan Ducati setahun berikutnya. Marquez berhasil menyegal gelar dunia MotoGP 2025 lebih awal di Motegi beberapa pekan lalu. Rider berusia 32 tahun itu berhasil mendominasi dengan memenangkan 11 race utama dan 14 sprint race musim ini. Puig mengatakan bahwa tidak ada yang lebih pantas meraih juara dunia musim 2025 selain Marc atas semua yang telah dia lalui dengan masalah cedera sejak 2020. Puig juga memuji bahwa keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda pada 2023 demi mengejar kemenangan dengan Ducati adalah tepat. Namun dia juga menilai bahwa merekrut Marquez merupakan keberuntungan bagi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Puig menjelaskan, Marc pantas mendapatkan gelar dunia lebih dari siapapun. Setelah semua yang dia lalui dengan semua penderitaan, semua rasa sakit, semua perasaan ketika berada dalam situasi itu. Dan dia mengambil jalannya dan dia telah membuktikan bahwa jalannya benar. Kita bisa mengatakan begitu dengan Ducati. Mereka juga beruntung memilikinya karena memenangkan begitu banyak balapan. Sebagai informasi, pada musim 2019 di mana Marquez meraih gelar dunia MotoGP ke-6-nya, dia merayakan 12 kemenangan dan meraih podium di semua balapan kecuali 1 dari 19 seri. Hasil yang ditorehkan Marquez pada 2019 sangat luar biasa. Kombinasi antara motor dan pembalap adalah senjata yang sesungguhnya, dan itulah mengapa dia memenangkan begitu banyak balapan. Karena cedera, Marc akan absen setidaknya selama 2 seri berikutnya di Australia dan Malaysia. Awalnya dokter menyarankan untuk membiarkan cederanya sembuh dengan sendirinya setelah pemeriksaan medis pekan lalu. Tapi kemudian dokternya mengubah rencana dan mengoperasinya pekan ini. Operasinya berhasil, tapi Ducati belum bisa memastikan kapan sang Baby Alien akan comeback. Pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez dikabarkan akan melakukan perpindahan besar pada MotoGP 2027. Pembalap berusia 32 tahun itu dirumorkan bakal kembali memperkuat tim lamanya, Honda Racing Team, menjelang perubahan besar pada regulasi motor di kelas utama. Bursa transfer pembalap untuk musim 2026 memang tidak semeriah tahun sebelumnya. Hanya sedikit pergerakan yang terjadi, di antaranya adalah naiknya jagoan World Superbike, yaitu Toprak Razgatlioglu, yang akan bergabung dengan tim satelit Yamaha Pramac Racing. Namun situasi di tahun 2027 diprediksi akan berbeda total bagi sebagian besar pembalap, termasuk Marquez. Hal itu dikarenakan seiring dengan adanya perubahan regulasi teknis. Jurnalis Pitwik Thomas Kutruf berpendapat adanya perubahan regulasi dari mesin 500cc menjadi 850cc di MotoGP pada 2027 akan menjadi pemicu utama bagi para pembalap untuk berganti tim. Ini membuka peluang bagi tim untuk menyusun ulang komposisi pembalap mereka dengan talenta terbaik yang sesuai dengan motor baru. Marc Marquez sudah menjadi favorit utama memasuki musim 2026, menjadikannya pilihan dengan peringkat tertinggi untuk tahun 2027, tulis Kutruf dikutip dari Speedweek pada Minggu 12 Oktober 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa meski Marquez tetap di Ducati pada 2026, negosiasi untuk musim 2027 akan segera menjadi fokus utama. Kutruf memperkirakan perpindahan paling signifikan adalah kembalinya Marquez ke Honda Racing Team. Tim pabrikan Jepang ini diprediksi akan membentuk duet impian dengan memasangkan Marquez bersama pembalap muda bertalenta Pedro Acosta yang saat itu berusia 23 tahun. Marquez dan Acosta yang saat itu berusia 23 tahun di tim pabrikan Honda kah, PC Bajajnya dan Fabio Quartararo di Red Bull KTM, atau Bastianini dan Alex Marquez di Aprilia, semuanya mungkin, ujar Kutruf. Kembalinya Marquez ke Honda memang menjadi salah satu skenario yang paling mungkin, mengingat sejarah kejayaannya bersama tim sayap Gemang. Sebelum mengunci gelar MotoGP ke-7 bersama Ducati, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, sudah lebih dulu bersinar bersama Honda dengan meraih 6 gelar juara dunia.